Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, berjumpa lagi bersama kami di Surah Santri, Suara Hati Seorang Santri. Baik, pada edisi kali ini kita akan bercerita dengan beberapa santri yang ceritanya sangat menarik, ya, yang mana nantinya bisa menjadi salah satu motivasi bagi kita semua tentunya, dan juga bagi semua orang, dan juga kepada teman-teman media sekalian. Baik, hadirin sekalian, langsung saja nih kita sapa seorang santri yang beliau merupakan salah satu santri yang saat ini sedang mondok di daerah Jamiah Al-Aziziyah. Baik, Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar nih Tengku hari ini? Alhamdulillah baik saya. Masya Allah. Wah. Jadi Tengku sekarang lagi mondok di daerah Jamiah. Ya, sekarang saya lagi. Kelas berapa nih Tengku? Saya sekarang kelas 2, berarti udah 2 tahun saya di sini ya. Udah apa tuh? Berarti udah sedikit lebih tahu ya. Udah kenal budaya-budaya Aceh. Iya, udah lebih akrab tuh, Wah. Karena kalau baru seminggu itu masih asing gitu, Tengku. Nah, baik. Jadi Tengku, biar kita lebih akrab nih, Tengku. Ya. Kita kenalan dulu nih, Tengku, sama teman-teman juga sama saya nih, Tengku. Sama teman-teman semua, sama teman media. Baik, silahkan. Oke, sebelum itu perkenalkan dulu nama saya. Nama saya Naufal Al-Hakim. Saya berasal dari Tanjung Pinang, ibu kota Kepulauan Riau. Berbeda dengan Riau, Tengku. Ya. Kalau Kepulauan Riau itu pemekaran dari Riau pada tahun 2002. Nah, beda. Di sana banyak kali adat istiadat yang menjunjung perkerti agama Islam. Di sana semua ada. Berarti apa tuh, Riau sama Kepulauan Riau tuh beda ya? Baru tahu nih kami. Saya di sini dipanggilnya bukan Tengku Tanjung Pinang ataupun Kepulauan Riau, tapi Batam saya terkenal. Nah, saya di sini dipanggil dan Tengku Batam. Karena kalau di Aceh tuh udah jadi kebiasaan tuh, bawaan nama kampung itu. Bawa nama kampung, lakap kampung. Kalau saya itulah di awal saya sudah masuk, nama saya udah dijadiin Majas. Padahal nama saya bukan tempat asal saya bukan Batam tapi Tanjung Pinang. Batam itu ibu kotanya di bagian daripada Kepulauan Riau. Mungkin gara-gara Batam tuh lebih terkenal lah di Aceh sini kan. Banyak katanya orang Aceh, bahkan sampai di Batam tersebut ada kota, ada daerah namanya Kampung Aceh. Banyak orang Aceh sana. Berarti Aceh dan Batam mempunyai ikatan yang lebih dekat gitu. Mungkin gara-gara Batam tuh kan mungkin termasuk kenapa Batam lebih maju mungkin daripada yang lebih terkenal mungkin. Kan itu pun termasuk dari kota metropolitan ya. Termasuk dari kota metropolitan. Karena di Batam itu langsung di bawah zona lintas perdagangan dunia. Tambah lagi di depan Singapura. Oleh karena itu Batam lebih terkenal mungkin daripada Tanjung Pinang. Berarti Tengku siapa nama? Noval. Tengku Noval di sini lebih kerap disapa dengan Tengku Batam. Tengku Batam saya. Jadi Tengku, boleh dong gitu cerita sedikit tentang pendidikan Tengku tuh dari sebelum masuk ke daerah di Aceh nih, Jamiah ya tepatnya. Baik, silahkan. Ini termasuk pengalaman luar biasa bagi saya. Saya datang jauh-jauh dari luar provinsi yang awal untuk menimba ilmu agama. Saya pengalaman pendidikan saya sama sekali tidak ada dunia perpondokan. Tidak ada riwayat. Ada riwayat perpondokan saya. Baru kali ini saya masuk pesantren. Berarti baru kali ini saya 2 tahun ini ya. Bahkan baru kali ini saya ternyata ada istilah dayah dan pesantren itu beda di daerah Aceh. Di pesantren saya dulu pertama waktu saya SD di Tanjung Pinang. SD di Tanjung Pinang di SDN 003 Bukit Bestari, di Kecamatan Bukit Bestari. Lanjut saya ke menimba di SMP. Di SMP saya di SMPN Negeri 5 Tanjung Pinang. Dan di saat saya SMA saya masuk di MAN.
MAN Tanjung Pinang, Madrasah Aliyah Negeri Tanjung Pinang. Mungkin disitulah saya lebih mengenal agama lebih dalam. Tapi yang membentuk saya sebenarnya, yang membentuk diri saya, yang membentuk pribadi saya yang lebih mungkin menjadi akulturasi kibane moderasi ya, lebih moderasi itu di waktu saya SMP. Karena saya di sanalah saya mengenal berbagai macam suku sana, orang Buddha, orang Kristen, semua saya kenal, saya semua jadi kawan sana. Apalagi di SMP 5 tuh banyak kali mayoritas orang Cina di sana lebih daripada orang-orang pribumi. Berarti mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri gitu ya. Bahkan saya lihat Injil, kadang saya tengok di bawah pernah saya tengok Injil. Pernah juga sharing-sharing tentang agama. Tapi tetap harmonis kami. Iya, karena tetap kembali kepada pendirian kita Indonesia ya, Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Walaupun berbeda kita tetap satu dalam bangsa Indonesia itu ya. Mungkin di saat saya SMP itulah saya mungkin lebih SMP kan ilmunya lebih kepada intelek mungkin kan. Kalau di sini di Aceh sini lebih kepada keislaman lah berarti. Karena itu saya dengannya saya di waktu saya menimba ilmu di kampung saya sampai di sini menjadi sebuah pemikiran Islam yang lebih moderat menurut saya. Sebelum ada kata, kalaupun dibilang pun Islam, sebelum ada kata-kata moderat, Islam itu sudah moderat. Oleh karena itulah perjalanan saya untuk mengenal Islam itu. Saya mengenal Islam di saat itulah saya mulai hijrah kata-kata. Berarti apa tuh kalau udah ada kata-kata hijrah tuh pernah melewati masa-masa kelam itu tuh kan? Berarti ada riwayat yang pahit dalam kehidupan ya. Contohnya saya dulu waktu SMP sampai di sini bisa saya ceritakan. Baik. Jadi kita kan udah cerita tentang pendidikan Tunku nih. Yang sekarang udah sampai di daerah Jamiah Al Aziziyah ini, beda nggak tuh pengalaman di sana sama pengalaman di sini? Beda sekali. Beda banget ya? Beda banget. Cerita dong. Dari awal saya cerita apa tuh pas Tunku di sekolah di Tanjung Pinang. Awal dari sampai mana? Dari sampai SD sampai sekolah di Tanjung Pinang SMP atau SD? Dari SD, SMP, MAN. Mungkin kita mulai dari SD lah, bukan dari pengalaman kecil saya langsung ceritakan. Mana tahu itu nanti jadi motivasi untuk semangat para teman-teman sekalian nanti ya. Saya lah pertama dari awal saya kecil. Saya lahir dari saya dari 3 adik-beradik. 3 adik-beradik, 3-3-nya laki-laki. 3-3-nya laki-laki, 3-3-nya pun beda jalur. Abang saya yang pertama kuliah juga. Kami bertiga 3-3 kuliah. Saya dibesarkan oleh perempuan yang sangat hebat menurut saya. Dari 3 adik-beradik pun 3-3 pun beda jalur. Bahkan dalam satu keluarga saya pun saya sendiri mungkin beda jalur. Abang saya yang pertama ambil jurusan arsitek, yang kedua teknik sipil. Saya sendiri mungkin dari satu keluarga saya, cuma saya yang menimba yang ada keinginan untuk pergi ke pesantren untuk menimba ilmu agama. Dari keluarga saya, mungkin dari pihak nenek ataupun pihak kakek, cuma saya yang cuma menimba ilmu. Berarti untuk masuk ke daerah tuh keinginan diri sendiri gitu, bukan sebagian kan banyak tuh santri yang di awalnya dipaksa, yang biasanya kan ya udah nggak apa-apa pergi terus mau apa kurang jajan nanti biar ayah tanggung ya, biasanya kayak gitu. Jadi minggu berarti apa tuh salah satu kisah yang menarik nih itu gua, karena kisah perjuangan seorang santri yang dari jauh rela gitu menimba ilmu sampai ke Aceh ke sini ya. Jadi sebelum itu apa kami mau nanya nih, beda nggak lingkungan di sana sama lingkungan di sini? Berhubung Tunku udah 2 tahun nih di Aceh, pernah pulang? Pernah, tahun yang pertama sebelum puasa. Berarti puasa pertama di itu saya ada pulang bentar. Jadi ini udah hampir berapa bulan nggak pulang? Setahun? Udah dari haji kemarin mungkin, dari puasa kemarin yang baru pulang. Berarti udah hampir setahun lah. Menarik nih Tugu. Jadi lingkungan di sana nih Tugu, beda nggak sama yang di sini di Aceh? Beda sekali. Mungkin dari
pertama mungkin ilmu agama di sana tidak seperti di sini di Aceh. Walaupun di sana pun ada tapak kerajaan Islam juga di sana. Mungkin dulu ada masa kejayaan Islamnya di sana. Tapi sekarang bahkan pesantren Salafi di sana nggak ada. Di sinilah saya ingin menuntut ilmu kitab kuning ya. Mungkin saya jelaskan mungkin dari awal-awal saya hijrah dulu, boleh. Awal-awal saya hijrah berarti di saat saya SMP. Disitulah di saat saya suka untuk belajar agama pertama. Karena di sini awal saya hijrah berhubungan mungkin dengan lingkungan setempat saya mungkin. Berarti menjelaskan daripada lingkungan saya. Awal-awal saya hijrah berarti di saat saya SMP. Sebelum saya masuk SMP, saya betul-betul boleh dibilang bodoh kali dalam ilmu agama. Kosong banget itu. Kosong banget dulu. Waktu saya SD, bahkan saya nggak bisa tulis syahadat. Syahadat saya nggak bisa tulis. Di waktu saya SMP. Kisah kelam banget ya. Di saya SMP. Di waktu saya itulah mulai karena mungkin tapi nggak tahu kenapa, walaupun saya nggak pandai dalam ilmu agama, tapi saya tak tahu tetap istiqomah dulu dalam jalan dalam jalan saya tetap ngaji gitu. Saya ngaji mungkin dari saya TK sampai saya kuliah dengan panutan saya mungkin panutan saya dalam untuk ilmu itu ustaz saya. Guru saya di sana. Disitulah saya belajar cuma ngaji, belajar untuk ngaji. Gimana kalau misalnya kita sebagai orang Islam tapi cara membaca pedoman sendiri aja nggak bisa. Istilahnya Islam sebagai KTP aja. KTP. Mulai itulah saya belajar cara membaca Quran cuma saya. Dengan disisipi dengan beberapa ilmu agama, misalnya wudu, cara sholat mungkin adalah mungkin saya pelajari. Berarti cuma dimodali dengan itu aja. Mungkin orang Aceh menganggap kalau gara-gara saya terkenal di Batam, Batam tuh kelam kali kelam kali. Karena mungkin udah ke kotaan gitu. Kekotaan, mungkin semua kota metropolitan pasti kalau kayak gitu pasti. Karena kehidupan di kota tuh udah bercampur baur gitu. Mungkin banyak alkulturasi atau macam-macam di sana kan. Juga mudah terpengaruh gitu. Tapi alhamdulillah lingkungan saya besar dalam lingkungan yang baik, alhamdulillah. Insyaallah. Di saat itulah dari ceritanya awalnya saya belajar membaca Al-Quran sampai saya sebelum saya masuk kuliah, baru saat itulah saya dikatamkan cara baca sama ustaz saya. Disitulah baru saya dikatamkan untuk cara membaca Al-Quran. Baru saya datang ke Aceh. Di SMP inilah waktu saya dibentuk. Saya baru sadar sana di saat itulah. Saya pernah suatu ketika saya mungkin sadar kali ya, ilmu saya memang kurang gitu. Istilahnya banyak kali maksiat itu. Nggak boleh dibilang tak berapa banyak sholat yang saya tinggalkan, nggak tahu lagi lah. Berarti kalau diingat sekarang tuh sebuah penyesalan banget gitu ya. Kalau misalnya Allah takdirkan saya di pesantren, alhamdulillah. Tapi nggak mungkin juga kalau misalnya pun saya waktu SD saya ditakdirkan ke pesantren, mungkin saya bosan nggak kayak sekarang. Saya punya niat untuk belajar kayak seperti sekarang. Karena di balik semua itu ada hikmah tersendiri ya. Karena rencana sebaik apapun rencana yang sudah kita atur, Allah tetap memiliki rencana yang lebih baik gitu. Jadi udah cerita nih tadi kan gimana kehidupan di sana, kehidupan Tungku di sana gimana awalnya. Terus kok bisa nih memilih Aceh sebagai tempat Tungku menimba ilmu? Mungkin dari cerita dari awal ya. Dari waktu SMP itulah, dari SMP kan. Di waktu SMP itulah ada inisiatif dari pengurus masjid di masjid saya untuk mendirikan remaja masjid. Di saat itulah saya kenal mulai berkecimpung di masjid. Itu udah lewat masa kelam yang tadi Tunggu bilang. Itu di waktu masa kelam itu udah mulai mungkin ada ditakdirkan ada jalan untuk memperbaiki diri. Iya, itu awal perjalanan gitu mulai masuk ke menjadi remaja masjid itu. Itulah di awal remaja masjid itu.
Di saat remaja masjid itulah saya udah yakin saya nih. Saya rasanya pengen menimba di ilmu agama aja lah. Di tamat SMP itulah saya mau pesantren saya. Pengen kali saya ke pesantren. Carilah, saya bilang sama orang tua saya, Bu, adik mau pesantren aja lah. Mulai di saat itulah saya cari pesantren yang bagus ya. Di daerah kampung saya, ternyata di daerah kampung ibunya saya tuh, kampung nenek saya, berarti di sana katanya udah susah, katanya udah nggak kayak dulu lagi katanya di sana. Jadi nggak jadilah saya masuk pesantren. Nggak jadi dari waktu di waktu saya sebelum habis SMP itulah saya nggak jadi saya masuk ke pesantren. Tapi niat saya tetap ada, ingin menuntut ilmu agama. Jadi salah satu semangat dari diri sendiri gitu. Udah tertanam memang. Setelah itulah saya diskusi sama pengurus masjid sana. Di sana tokoh-tokoh di sana kan. Cari cari lanjut mau kemana nih? Lanjutnya cari pendapat gitu. Cari pendapat, tanya-tanya sama keluarga. Kenapa saya pesantren tapi nggak dapat ternyata. Jadi saya ternyata ada om saya bilang, udah kamu masuk MAN aja. Masuk MAN. Di saat itulah saya masuk MAN dulu, madrasah dia negeri ya. Di saat itu, disitulah saya mengawali mungkin makin numbuh lah, ingin merasa mempelajari Islam, mempelajari ilmu agama. Setelah di MAN itulah saya tanya, nih mau kemana nih? Saya udah yakin kali itu. Saya pengen masuk pesantren pokoknya. Lah Buddha, nggak boleh tidak, harus pesantren. Pernah nggak diketawain gitu pas bilang mau ke pesantren? Di waktu saya SMP mau ke MAN, saya sudah diketawain katanya. Katanya di MAN tuh tempat buangan, tempat apa? Cupu gitu cupu untuk belajar ilmu agama. Jadi karena tempat buangan. Padahal enggak. Justru di sana lah saya dibangun. Di sana lah pribadi, karakter saya bangun. Gimana saya bersikap kepada guru saya ataupun kepada teman-teman saya di sana. Di waktu itulah juga datang juga jalan yang datang juga lingkungan boleh dibilang tempat untuk saya terjaga. Di situ ada guru saya, ustadz saya itulah bawa saya ikut majelis hadroh. Saya juga ada hobi, ada juga hobi. Hobi saya hadroh. Mungkin di sini kenalnya rebana. Di saat itulah ada rebana tuh. Datang tiap acara maulid saya rebana, hadroh, ada darbukanya itu semua itu kan. Hadroh dari masjid ke masjid, sambilan saya sebagai remaja masjid kan. Ini ustadz saya yang di mana, bukan ustadz saya yang di rumah. Beda, panutan saya banyak. Berarti banyak tuh tokoh-tokoh yang menjadi motivasi Tungku yang mengangkat saya di tangga. Susahnya untuk naik tangga. Tokoh. Di saat itulah saya kenal kitab kuning. Di saat itulah saya kenal kitab kuning. Waktu setelah baca mauid, setelah main hadroh habis itu ada mauidah hasanah. Di saat itulah saya lihat kitab kuning. Saya rasanya pengen pesantren nih. Ini kata ustaz saya, ini belajar di pesantren nih. Udahlah tanya sama ustaz, kayak mana nih saya mau masuk pesantren. Disaranin katanya saya masuk ke Banten, di Banten. Pergi ke Banten untuk masuk pesantren aja toh. Masuk pesantren toh nggak ada kuliahnya. Saya cari katanya orang tua saya nggak memberikan izin saya untuk pergi ke Jawa. Terus dapat dukungan juga berarti ya dari masih bisa lanjut nanti. Berarti banyak dukungan dari guru-guru dan dari orang tua juga, dari keluarga banyak yang dukung. Terus sekarang udah kok bisa tuh dari sekian banyak daya pondok pesantren Tungku milih Dayah Jamiah. Dayah di Aceh, khususnya Dayah Jamiah. Saya pun nggak bakal tahu saya bakal pergi ke Aceh. Nggak kepikir bahkan saya bisa sampai ke Aceh. Di saat tadilah itulah yang sudah saya ingin pergi pesantren kan. Saya tanya-tanya sama ini di Jawa nggak dikasih. Ternyata
ada kawan saya di sini yang udah masuk sini duluan, termasuk kawan remaja masjid saya. Itu juga orang sekampung juga? Orang sekampung juga. Wah. Sekarang sudah di Yaman ya. Wah, berarti udah siap menimba ilmu di Daya Jamiah, pergi ke Yaman juga? Enggak, itu kawan saya yang itu. Ya itulah kawannya kan. Berarti hebat banget tuh. Orang kampung saya hebat. Masya Allah banget ya. Semoga kedepannya lebih ramai lagi itu yang datang ke sini itu. Di saat setelah itulah saya banyak pilihan. Pertama saya pengen ke Jambi pertama. Pokoknya saya cari kuliah sambil mondok supaya tidak bentrok kan antara kuliah sama mondok. Pertama di Jambi. Di Jambi ternyata dilihat wah mahal biayanya. Nggak kurang mampu untuk bayar untuk semahal itu kan. Cari lagi. Bahkan saya terpikir sampai mau ke Sulawesi. Wah, jauh banget. Gara-gara saya pengen belajar ambil jurusan filsafat Islam. Bahkan di saat itulah ternyata kawan saya yang pergi ke Yaman juga sekarang kan. Saran udah masuk Aceh aja. Sini murah. Sini bahkan orang Jambi pun datang ke Aceh. Iya. Itu apa tuh luar biasa banget tuh impiannya. Jadi sampai sekarang udah nyaman lah di Aceh ya. Alhamdulillah nyaman. Banyak budaya-budaya yang ingin saya ceritakan habis ini setelah azan. Baik, setelah itu kan kami mau nanya nih, dalam sebuah pepatah mengatakan bahwa hadis itu al ilmu nurun. Nah, ilmu itu adalah cahaya. Jadi untuk mendapati cahaya tersebut tidaklah didapati dengan cara yang mudah. Pastinya nanti pasti tunggu banyak nih. Awal pertama masuk ke Dayah tuh banyak rintangan dan tantangan. Ini bukan dari semua santri juga gitu pasti ya. Jadi tunggu kami mau nanya nih cerita tunggu gitu tantangan dan hambatannya pas pertama masuk ke Dayah sini. Apa pernah merasa pahit, nggak ada krisis ekonomi gitu ataupun lain sebagainya? Mungkin berawal dari awal dulu ya. Orang tua saya dari orang tua dulu. Orang hambatannya mungkin dari sebelum masuk udah ada. Sebelumnya sebenarnya orang tua saya belum dukung saya untuk pergi ke Aceh. Karena jauh gitu. Jauh. Tambah lagi kata orang tua saya lebih baik di sini aja lah. Sama satu periuk nasi kan. Sama satu periuk nasi lebih murah. Plus pun mungkin nanti dikasih motor, mungkin laptop mungkin untuk aku lihat di luar gitu. Kalaupun dekat biar kalau ada apa-apa sesuatu lebih mudah dijangkau. Mungkin sakit itu mudah dijangkau. Saya disitulah saya udah daftar saya di sana. Udah daftar, bahkan sudah diterima. Tinggal daftar ulang. Tapi alhamdulillah orang tua saya tergerak hatinya ada yang berkat doa saya mengizinkan saya untuk pergi ke Aceh ini. Luar biasa saya senangnya. Saya loncat-loncat di tempat tidur. saya senangnya saya. Berarti wah, petualangan nih. Iya, itulah istilahnya harapan yang diharapkan tercapai itu. Dari saya SMP harapan saya akhirnya tercapai akhirnya waktu saya kuliah. Berarti pas udah sampai di sini. Apa tuh hambatannya? Hambatannya sudah ada sampai di sini. Saya bilang alhamdulillah sampai dari Aceh. Udah senang kali saya kan. Masuk saya belajar di saat saya belajar di sana. Belajar di sini. Ternyata guru-guru sini semua pakai bahasa Aceh. Itu saya nggak paham itu tantangan yang paling tertantang itu kan. Tantang berat. Saya udahlah nggak tahu apa-apa, kitab belum pernah pegang, bahasa nggak bisa. Saya betul-betul di saat itulah saya culture shock boleh bilang. Dengan culture shock juga ada gara-gara lihat beda kali budaya sini sama sana, sikap orang sini sama sikap orang di kampung saya kok beda. Sikap-sikapnya. Wah ternyata, waduh berat sekali saya. Bahkan saya sampai di kamar tuh tutup bantal teriak saya. Pernah pernah stres saya. Karena itu santri yang baru malam pertama ini bukan jangan itu malam pertama di Dayah tuh nangis. Tunggu pernah? Ada nggak gitu? Enggak, saya nggak nangis. Saya karena kalaupun saya teriak stres tadi itu saya yakinkan dalam diri saya, hati saya sendiri. Saya bisa. Ini kan saya bisa. Ini kan pilihan sendiri. Masa pilihan sendiri dibuang?
kebanggaan yang tidak semua orang bisa meraihnya itu gitu, Mbak. Ini kan pilihan sendiri. Kenapa pula menyerah dalam pilihan sendiri? Yeah. Kan malu kan pilihan sendirian. Kalau udah istilahnya kalau udah pilih situ tiba-tiba malah memilih jalan untuk menangis, kan malu sama diri sendiri itu, Mbak. Terus dari sekian banyak hambatan yang udah Tunku lalui di daerah Jamiah ini, baik pertama masuk ke pondok pesantren sampai sekarang hari ini itu, kan Tunku udah melalui banyak rintangan yang sampai sekarang udah membuat Tunku lebih akrab gitu sama ilmu agama dan juga kebudayaan Aceh gitu. Jadi apa tuh? Setelah dari sekian banyak tantangan dan rintangan yang telah Tunku hadapi, pernah nggak itu tanggapan dari orang tua ataupun teman-teman di kampung Tunku, guru dan juga lain sebagainya tentang Tunku yang udah sampai ke Aceh? Pernah nggak dibilang, udah soleh aja nih? Pernah nggak gitu? Di kampung saya bilang, Ustad. Waktu saya pulang, kawan-kawan saya rata-rata dukung saya. Kawan-kawan teman-teman saya di rumah saling dukung, saling mendoakan. Berarti doakan saya penuh dengan dukungan lah gitu, Pak. Alhamdulillah. Masya Allah, semoga nih dengan sekian banyak dukungan dari teman guru dan orang tua keluarga, semoga Tunku nih menjadi harapan yang terbaik buat kalangan di kampung semua ya. Jadi Tunku, setelah kita menyimak dan mendengar cerita Tunku, ternyata salah satu cerita yang sangat menarik nih ya, penuh dengan motivasi, semangat belajarnya yang sangat menarik untuk didengarkan dan juga diceritakan kepada generasi selanjutnya Tunku. Untuk menutup statement pada hari ini, kami nih mau minta pesan ataupun kesan dari Tunku buat teman-teman sekalian, buat teman-teman di media, baik pun di media ataupun di dunia nyata. Baik, silakan. Pesan dan kesannya. Mungkin kesan dan pesan saya mungkin banyak lah, salah satu. Mungkin yang pertama, pesan untuk saya bagi orang-orang yang menuntut ilmu, ingatlah orang tua kita. Capek-capek orang tua kita mencari nafkah untuk mencari nafkah untuk membiayai kita untuk pergi sekolah. Tapi kita mengkhianati orang tua. Di saat kita lalai, di saat itulah uang-uang yang diberikan itu saya dibuang sia-sia. Dan banyak lagi yang saya ingin sampaikan juga. Ataupun bagi saya, ataupun pesan saya dari orang yang jauh, untuk orang-orang yang dekat di sini. Mungkin orang yang dekat sini mungkin lebih mudah untuk kita untuk mencapai tempat ilmu agama. Di Batam susah untuk cari kita, di Batam, Tanjung Pinang susah untuk kita menuntut ilmu agama. Harus payah, harus menggorek kocek. Menggorek kocek untuk sampai ke sini untuk menimba ilmu. Jadi lebih baik kita tak usah sia-siakan waktu kita lagi. Banyak waktu yang kita sia-siakan, umur pun sudah semakin tua. Khususnya nih buat orang Aceh Tunku ya, karena masih banyak tuh orang Aceh yang masih kosong dengan ilmu agama. Padahal udah tinggal di Aceh, Tunku yang dari luar provinsi aja ke Aceh gitu Baik hadirin sekalian, setelah kita mendengar cerita-cerita menarik dari Tunku, siapa tadi Tunku nama? Tunku Naufal Al-Hakim, merupakan cerita yang sangat menarik dan penuh motivasi dengan giat semangatnya yang penuh dengan cerita mauizah dan dukungan dari keluarga serta masyarakat sekitarnya, sehingga sampai hari ini beliau masih mondok di daerah Jamiah Al-Aziziyah. Baik, untuk menutupi statement pada hari yang berbahagia ini, juga nantinya terus ikuti kisah dan cerita kami di akun YouTube TV DJA yang dipenuhi dengan cerita-cerita menarik dari para santri, baik yang ada di dalam provinsi ataupun yang ada di luar provinsi. Baik, saya akhiri, saya sebagai host Muslim Raihan dan juga pemateri, saya mewakili pemateri pada hari yang berbahagia ini, yaitu Naufal Al-Hakim. Kami mengundurkan diri dan sampai jumpa di surah selanjutnya, Suara Hati Seorang Santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.